Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Milania, NPM 1950500009. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Pasundan Bandung, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan saya melalui kegiatan PLP1. Maksud saya dalam pembuatan video ini adalah sebagai sarana untuk melaksanakan ujian lisan. Oke. Pertama, kegiatan PLP1 itu apa? Kegiatan PLP1 itu merupakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 yang dilaksanakan pada semester keempat di Universitas Pasundan Bandung dengan bobot 1 SKS, di mana kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk menyiapkan tenaga kerja pendidik yang profesional. Kemudian, adapun metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data program PLP1 ini adalah observasi secara virtual. Dikarenakan pandemi COVID-19, kami tidak bisa berkunjung ke sekolahnya secara langsung, sehingga kami hanya melakukan observasi secara virtual melalui website resmi SMA Negeri Dharma Raja, yaitu SMA yang saya observasi. Kemudian ada diskusi secara online. Diskusi secara online yang saya gunakan bersama dengan kelompok saya yaitu adalah diskusi menggunakan Zoom Meeting dan WhatsApp Group. Terkadang juga menggunakan Google Meeting, tergantung bagaimana server yang diinginkan. Zoom Meeting dan WhatsApp Group itu kami gunakan untuk berdiskusi dan memperoleh informasi. Salah satunya adalah kami telah melakukan Zoom Meeting dengan Wakasek Humas SMA Negeri Dharma Raja, yaitu Bapak Ahep SPD. Beliaulah yang memaparkan segenap informasi tentang SMA Negeri Dharma Raja, mulai dari kultur sekolah, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta yang menjadi kegiatan rutin-rutin di sekolah itu beserta dengan keadaan sosial di lingkungan sekolah itu sendiri. Beliau juga lengkap menjelaskan dengan visi misi SMA Negeri Dharma Raja yang saat ini sedang berlaku. Kemudian, adapun visi misi dan tujuan sekolah SMA Negeri Dharma Raja yaitu cekatan, yaitu mewujudkan insan yang cerdas, kreatif, amanah, dan teladan. Visi misi tersebut menunjukkan bahwa hasil pengamatan saya, visi misi SMA Negeri Dharma Raja ini sangat baik dan mempunyai visi misi dan tujuan sekolah yang terorganisir dengan baik, yaitu cekatan. Di mana cekatan itu mengharuskan siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya siswa harus berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, siswa harus berjiwa religius, siswa harus cinta tanah air dan menumbuhkan sikap nasionalisme, siswa harus menjadi suri teladan ataupun meneladani, baik meneladani sesamanya maupun meneladani guru yang mengajarkannya. Siswa juga harus memiliki integritas moral, siswa harus menjadi pribadi yang sopan santun dan saling tolong menolong, siswa harus menjaga kebersihan, serta siswa harus mencintai tanah air atau bersifat nasionalisme sebagaimana visi misinya, yaitu cekatan, cerdas, kreatif, amanat, dan bertanggung jawab. Selain itu, di SMA Negeri Dharma Raja juga kecerdasan kognitif tidak hanya berlaku di dalam visi misinya, tapi SMA Negeri Dharma Raja ini menginginkan siswa yang bertanggung jawab, siswa yang cerdas secara moral, secara religius, dan secara afektif atau secara perasaan, serta mampu bersosialisasi dengan baik, serta berjiwa kompetitif dan mampu bersaing dengan siswa satu dan siswa lainnya ataupun dengan siswa lain di luar sekolah SMA Negeri Dharma Raja. Kemudian visi misi dan tujuan sekolahnya pun dijabarkan dengan sangat baik, kemudian dipajang di lingkungan SMA Negeri Dharma Raja
dan berlaku untuk seluruh warga SMA Negeri Dharma Raja dalam mewujudkan tujuan sekolah tersebut. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja di SMA Negeri Dharma Raja ini cukup terjalin dengan baik dan teratur, di mana adanya bagan struktur organisasi dengan yang tertinggi adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah SMA Negeri Dharma Raja adalah Bapak Wawan SPDMM dengan golongan pangkat 4B dan merupakan pembina tingkat 1. Beliau memiliki program pendidikan terakhir yaitu Magister. Pak Wawan ini sebagai kepala sekolah SMA Negeri Dharma Raja saat ini yang dibantu oleh komite sekolah, tenaga kerja administrasi sekolah, kemudian wakasek seperti wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek humas, dan wakasek sarana prasarana. Kemudian didampingi juga oleh kepala perpustakaan, para guru-guru peserta didik, dan wakil kepala sekolah bidang humas, serta peserta didik, juga seperangkat kepala laboratorium yang membantu berdirinya sekolah ini dengan kokoh. Kemudian deskripsi tugas masing-masing komponen organisasi juga terorganisir dengan baik. Misalnya kepala sekolah ini bertugas dalam memimpin sekolahan atau mengatur jalannya persekolahan, sedangkan wakil kepala sekolah itu sendiri membantu untuk mewakili kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Guru berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan peserta didik sendiri ini berfungsi untuk belajar tentunya dan membantu melaksanakan kegiatan pembelajaran juga, karena kegiatan pembelajaran tidak akan berlaku tanpa adanya pembelajaran. Kemudian kegiatan persekolahan di SMA Negeri Dharma Raja juga telah terlaksana dengan baik, seperti misalnya melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan di hari-hari besar nasional seperti Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Kartini. Kemudian mereka juga melaksanakan piket harian dengan ciri khas apabila siswa terkotor diberi bendera warna hitam, apabila kelas terbersih diberi bendera warna putih, di mana piket harian ini dilaksanakan oleh siswa di seluruh sekolah SMA Negeri Dharma Raja dengan bantuan yang diawasi oleh organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri Dharma Raja. Kemudian mereka juga menerapkan berdoa baik sebelum dan sesudah belajar. Kemudian mereka juga rutin menjalankan kegiatan sholat berjamaah yang diadakan setiap sholat zuhur dan sholat asar bersama dengan guru-guru dan peserta didik SMA Negeri Dharma Raja. Mereka juga rutin menggelar kegiatan tadarus dan keagamaan yang digelar di lapangan sekolah setiap hari Jumat dengan pembacaan surat Yasin. Kemudian mereka juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya terdiri dari kepramukaan, kelompok ilmiah remaja, ikatan remaja masjid, pencinta lingkungan, kesenian seperti karawitan yang berupa dengung, sendera tari jaipong yang berupa tarian jaipong solo ataupun kelompok, grup band. Kemudian juga terdapat ekskul-ekskul olahraga seperti sepak bola, futsal, volleyball, dan bulu tangkis, serta ekstrakurikuler yang diperuntukkan untuk olimpiade, yaitu KIR, kelompok ilmiah remaja, di mana ekstrakurikuler tersebut beberapa diantaranya telah menghasilkan prestasi. Yang pertama adalah SMA Negeri Dharma Raja pernah menjuarai olimpiade se-Kabupaten Sumedang, yaitu dalam bidang fisika juara kedua. Kemudian juga pernah menjuarai kepramukaan se-Kabupaten Sumedang dan pernah menjadi petugas upacara terbaik se-Provinsi Jawa Barat, serta pernah menjuarai futsal dan sepak bola satu provinsi. Kemudian mereka juga rutin memajang majalah dinding, tapi dikarenakan COVID-19 mereka jadi tidak memajang majalah dinding. Hal itu dikarenakan tidak adanya siswa yang berkunjung ke sekolah, sehingga tidak ada yang memasang majalah dinding. Tetapi apabila tidak
pandemi mereka sering sekali memajang majalah dinding untuk sekedar menyediakan informasi, misalnya mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, mengenai bakti sosial, atau mengenai acara-acara yang akan diselenggarakan di SMA Negeri Dharma Raja, atau hanya sekedar info-info unik yang mereka temukan. Kemudian adapun tata tertib sekolah. Di dalam suatu persekolahan yang teratur, tentunya setiap sekolah memiliki tata tertib yang harus ditaati. Di SMA Negeri Dharma Raja juga terdapat tata tertib sekolah untuk peserta didik, untuk guru, dan untuk karyawan. Bagi peserta didik, peraturan tata tertib sekolahnya dipajang di setiap kelas. Sedangkan bagi guru hanya ada di ruangan kepala sekolah atau dicatat secara tertulis dan disimpan saja. Akan tetapi bagi guru tersebut juga terdapat sanksi-sanksi yang sama halnya seperti peserta didik, walaupun agak sedikit berbeda konteksnya. Kemudian bagi karyawan hanya disosialisasikan secara lisan, tidak secara tertulis. Bagi peserta didik itu tata tertibnya seputar tentang bagaimana peserta didik itu berpakaian dan menjaga sikap. Kemudian apabila melanggar, sanksinya berupa skorsing atau teguran dan perintah. Sedangkan bagi guru berupa pengurangan tugas dan berupa teguran. Sedangkan bagi karyawan yaitu teguran dan hal yang sama seperti guru, yaitu pengurangan tugas ataupun jabatan. Kemudian suasana hubungan formal dan informal di SMA Negeri Dharma Raja, baik guru dengan guru, guru dan peserta didik, guru dan kepala sekolah, guru dan karyawan, guru dan wali peserta didik tergolong cukup baik. Akan tetapi untuk guru dan wali peserta didik hanya guru yang menjadi wali kelas saja yang cenderung mengenal kepada peserta didik. Kemudian suasana sosial akademiknya secara garis besar, ketika olahraga, ketika di perpustakaan, ketika di kantin, ketika belajar kelompok, dan ketika saat di laboratorium juga terlaksana dengan cukup baik. Dikarenakan tipikal peserta didik di SMA Negeri Dharma Raja ini merupakan tipikal siswa yang menjunjung tinggi kerjasama atau sangat kompak dalam bekerja sama ketika sedang belajar. Misalnya pada saat olahraga mereka biasa dihitungkan oleh temannya sebagai bahan kejujuran. Misalnya apabila push up dilakukan berapa kali, mereka yang melakukan, kemudian temannya yang menghitung. Sebaliknya ketika bekerja kelompok juga mereka aktif berdiskusi secara bekerja sama. Kemudian kantin juga sempat dijadikan sarana untuk bekerja kelompok atau belajar kelompok. Kemudian di SMA Negeri Dharma Raja juga membudayakan 3S dan 5K. Akan tetapi SMA Negeri Dharma Raja ini menambahkan menjadi 5S dan 7K, di mana budaya tersebut berlaku untuk seluruh warga di SMA Negeri Dharma Raja. Kemudian untuk penilaiannya, untuk kepramukaan saya nilai sangat baik dikarenakan keterlaksanaannya cukup baik dan pernah berprestasi, olahraga pun baik, keseniannya cukup baik, keagamaan dan kerohanian, mengingat SMA Negeri Dharma Raja ini mempunyai nilai religius yang sangat tinggi, maka saya nilai baik. Untuk koperasinya saya nilai cukup karena siswa masih kurang berperan dalam menjalankan koperasi di SMA Negeri Dharma Raja. Kemudian kegiatan lainnya seperti mengikuti KSN, hari-hari besar nasional, itu saya nilai baik juga karena sejauh ini terlaksana dengan cukup baik. Kemudian saya akan menyisipkan saran sedikit untuk pihak sekolah atau sekolah mitra yaitu SMA Negeri Dharma Raja untuk terus bekerja sama dengan universitas-universitas dengan guna menyiapkan tenaga profesional dalam bidang pendidikan yaitu guru profesional. Kemudian untuk UPT PPL FKIP Unpas, saran saya adalah dilaksanakannya pembimbingan saat penyusunan laporan kegiatan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.